Ini kita sudah ketemu sama salah satu pengurus ya. Kebetulan ini istrinya, beliau lagi keluar Pak sih tak? Mas Rigo ya. Ya kami dari Sekolah Tinggi Teknik Mati, STT Mati, perguruan tinggi teknik pertama. Jadi kita di sini mau survei untuk apa namanya beberapa lokasi-lokasi desa yang sedang BUMDes. Oh dari BUMDes. Ya, jadi ini kebetulan ini tepat sekali. Jadi di sini apa namanya Bu? Tempatnya namanya Bukit Kayangan itu adalah salah satu unit usaha BUMDes itu. Berarti murni BUMDes ini. Nah, ini udah berapa lama? Hampir 2 tahunan. 2 tahun. Nah, kira-kira 2 tahun ini sumber dananya dari mana aja itu? Apa dari desa murni atau mungkin ada swasta atau bagaimana itu? Kurang paham ya? Bapaknya yang tahu. Oh gitu, makanya kita kesini kan saya lihat di sini kan masih banyak sekali hal-hal yang masih kosong yang perlu sentuhan ya Bu ya. Contoh mungkin di sini, ini listriknya pakai apa Bu? Pakai PLN biasa atau panel surya atau bagaimana? PLN. PLN. Berarti kalau misalkan PLN mati ya di sini mati juga. Kemudian belum menggunakan apa? Ya. Dari segi transaksi. Nah untuk transaksi manual atau sudah pakai kartu atau bagaimana? Apa karcis biasa gitu atau mungkin karcis biasa. Nah kalau kita lihat di tempat-tempat wisata yang lain itu kan yang sudah maju, dia kan sudah menggunakan sistemnya kan sistem kartu, kemudian pakai gelang dan sebagainya itu kan. Nah, tapi mungkin ada nggak cita-cita ke sana? Ada. Tapi kan Mungkin merintis dari bawah. Mungkin barangkali dari segi sumber dayanya barangkali belum ada yang bisa bagaimana membuat seperti itu. Ini yang di sana itu mau dibangun apa itu? Itu yang lantai 2 itu. Spot foto. Oh, berarti tidak dibuat untuk gedung atau apa itu ya? Belum ada. Kalau malam itu kan kita kan adanya view-nya kan bagus. Nanti kalau itu dikasih gedung kan enggak gedung. Oh gitu. Cuma mungkin pengamannya kali ya yang itu kan langsung terjun ke bawah kan belum ada pengamannya, baru masih bersih. Dulu kan ini kan pakai dana BUMDes. Hmm. Nah, sekarang kan ada Covid, itu kan dana kan terhenti. Gara-gara COVID-19 BUMDes jadi macet. Maka dari itu Bu saya kesini. Nanti saya ketemu sama pengelolanya karena kami ini sebagai dosen wajib melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau penelitian mungkin kaitannya barangnya dengan materi-materi yang mungkin barangkali masyarakat kurang paham. Tapi kalau pengabdian masyarakat adalah apa yang bisa kami lakukan dari mungkin tenaga, pikiran ya untuk bisa contoh barangkali kita bisa mengajukan hibah ke pemerintah. Kami punya hak itu untuk mendapatkan hibah dari pemerintah yang dialokasikan kepada masyarakat. Ya, misalkan masyarakatnya itu bisa jadi lembaganya itu pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jadi ini potensial. Kemudian yang kedua juga apa bentuk-bentuk bantuan itu dalam bentuk misalkan contoh ibu ingin misalkan tadi bagaimana di sini mungkin listriknya misalnya dibuat seperti apa mungkin apakah dibuat nyala biasa atau di kelap-kelip atau misalkan itu menggunakan sel surya atau mungkin ada semacam arena wisata yang itu berkaitan dengan orang-orang elektronika dan sebagainya dan orang-orang IT, orang-orang komputer ya. Nah di sini itu mungkin kami bisa bantu. Kita juga punya mahasiswa yang siap di lapangan dan juga punya beberapa dosen yang mungkin punya ide-ide kreatif atau mungkin di sini barangkali punya ide seperti apa, ya kan? Kemudian nanti kita bisa mewujudkan karena kebetulan ini mumpung anak sing pinter bisa dikon bisa dikerjain bahasanya dosen kalau bisa dikerjain orang masalah sepenting aku masyarakat begitu ceritanya. Kira-kira menurut ibu bagaimana? Positif apa enggak seperti itu? Sangat membantu. Ini Nyun Sewu kalau boleh tahu ini omsetnya ini per harinya itu berapa rata-rata pengunjungnya itu? Sekarang atau dulu? Ya sekarang dulu sekarang masuk COVID. Sekarang ya menurun Drastis. 10%. Menurun 10%. Enggak, pendapatan itu cuma 10%. 10% dari 100. Wih, perbandingannya 1 banding 100.
Bayang coba, turunnya itu 90% berarti. Ini bukannya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 sampai 10 malam. Kalau yang kemah itu gimana? Akan ada yang kadang kemah juga di sini. Tapi ini untuk 2 minggu di kos dulu. Oh, 2 minggu di close dulu. Tapi kalau enggak close ini ada yang kemah berarti? Ada malam minggu, biasanya malam minggu. Oh, malam minggu. Berapa itu tarifnya kalau kemah? Di sini menyediakan tenda. Satu tenda itu isi 4 orang 40.000. 4 orang sekali promo subuh apa ya? 4 orang 40.000. Satu hari satu malam. Enggak, dari jam 4 sampai jam 8 pagi. Jam 4 sampai jam 8 pagi. Ya. Keunggulannya apa Bu di sini tuh? Kok di sini dijadikan tempat wisata itu? Keunggulannya apa? Tadinya kok muncul ide seperti ini. Nggih, dulu tuh kan di sini kan tanah bengkok. Oh, bekok. Nggih. Tanah bekok. Ditanami apa saja itu tidak bersemi dulu. Tela dulu tela. Oh, gitu ya. Tapi tidak disembuhkan tanah mati. Dari situ diserahkan kepada BUMDes. Pak ketuanya kan Pak Ridho, jadi Pak Ridho menjadi di Iya. Ketuanya itu kebetulan suami beliau. Mm-mm. Ya kan? Nah, kemudian Pak Ridho itu kok bisa punya ide menggagas ini? Dari mana itu? Kurang tahu ya. Barangkali punya ya dari istrinya kan bisa jadi kan inspirasi the power of mak-mak. Ya sambil guyon ya punya. Jadi berarti sejak diawali dari Pak Ridho mungkin menggagas ide untuk membuat sebuah karya seperti ini. dulu kan desa Kelaka itu kan termunculkan sama Desanya apa namanya ini? Kelakah Kasih. Kelakah Kasihan. Namanya Desa Kelakah Kasihan. Namanya saja sudah. Kasihan. Kasihan. Kenapa kok bisa namanya begitu? Enggak tahu. Katanya kalau orang dulu kan itu apa Danyangan itu kan perempuan. Mriki Mbah. Mriki mawon Mbah. Kalau ben saya nanti bisa sedikit dapat cerita dari Mbah. Mriki Mbah, nuwun sewu Mbah. Saya pengen dapat cerita tentang desa ini karena ini penting, Mbah. Monggo mriki, Mbah. Mriki, Mbah. Nah, karena penting ini Mbah kan banyak pengalaman sekian tahun daripada kami. Nah, Suruh masak. amin. Amin sewu niki Mbah sinten nggih? Mbah Rumewat. Agak maju, Pak, biar kedengaran suaranya. Mbah Rumewat. Orang ini boleh cerita kenapa dikatakan desa Kelakah Kasihan? Karena itu kondisinya kan rondo. Jadi dibilang Mbok Bibi rondo kasihan. Itu katanya Jamnya orang sini. dulu, ya. Oh. Aku juga kurang tahu juga. Gitu. Terus mungkin sedikit Bu, sebelum adanya apa namanya tadi ini Bukit Kayangan sama sesudah itu ada perubahan yang positif enggak? Kalau saya kurang tahu, saya baru-baru aja dulunya di Terminal Terboyo. Oh, dulu Semarang mana? 25 tahun. Oh, lah 2 tahun. Kesini Ya. tahun berapa Ibu? Baru 1 tahun. Oh, 1 tapi tahun. belum Berarti kerja. ya. Berarti anu ya Bu, mungkin Mbak Sinten apa ini? Bu ini lebih tahu malah ya. Sedikit mungkin sebelum dan sesudah adanya Bukit Kayangan ini kira-kira dengan adanya Bukit Kayangan ini menjadi lebih positif untuk desa ini atau malah sebaliknya? Lebih positif dalam Kan semuanya kan bangga deh. Dia mengakui kalau ini desa saya gitu. Dan banyak desa yang lain itu mengaku-ngaku desa dari desa Kelakah gitu. Oh gitu ya. Ya karena kan orang yang ada dari desa Kelakah itu kan tidak dipungut biaya kalau masuk. Jadi semuanya ikut dari Kelakah. Luar biasa. Jadi kalau orang sini gratis ya. Kalau orang dari luar bayar. Makanya banyak yang ngaku orang sini. Jadi minta dikasihani. Oh gitu ya. Kemudian selain itu Bu, apalagi Bu yang selain kebanggaan dari masyarakat? Jadi kan di sini kan dulu sebelum ada Covid kan emang ramai. Jadi semua kan ada apa? Usaha mikro kecil-kecilan yang Oh. jajanan bisa dibikin dari buah dari apa kan. Berarti warga sekitar juga menitipkan barang-barang di sini. Apa saja contohnya? Ada cipeng, tape, ini ada walau juga, nangka. Sudah kemasan semua. Boleh minta sampelnya. Sampelnya taruh di sini biar kita tahu. Barangkali mungkin ada kemasan yang perlu direnovasi atau mungkin ada hal yang mungkin kita bisa angkat gitu. Angkat dan angkut ya. Seperti itu. Berarti mbaknya sekarang bantu di sini. Iya. Alhamdulillah. Di rumah enggak ada orang yang ikut di
kasirnya pengertian kok. Ini anunya dimatiin. Matur suwun Mas ya. Nah, ini asli sini Bu ya. Iya. Oke, yang pertama saya bacakan dulu. Selai pisang. Selai pisang. Selai pisang ya. 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 Temanku kemarin cari seperti ini. Oh iya. Ya, untuk di anu. Nah, ini harganya berapa ini Bu kalau dijual biasanya Bu? 6.000. 6.000. Oh, 6.000 segini. Bisa misalkan partai banyak bisa. Hello, ini 6.000 segini. Bayangin coba. Iya, iya, Kota iya. berapa? Di atas 10.000. Ya, nanti saya minta fotonya. Oke, satu. Coba Kalau saya bisa beli ini nanti. Ya. Satu. Kemudian yang dua ini dulu. Ini apa ini, Bu? Ah, ini sudah ada ini mereknya sudah bagus ini. Tapi itu di luar kelapa. Oh, dari keluar kakak. Ini dari pisang ya. Modelnya nitip ya, Bu ya berarti ya? Pisang Nanti kalau udah habis Pisang apa, Bu? selai Pisang selai. Kalau ini apa ini? itu keripik entek Ini dari mana ini? orang sini. Ah, gini Bu. Jadi ini Kopi Jolo, ah, kopi lana. loh, ini saya tunjukkan kemasan yang sekarang ini mungkin kembali anak-anak muda. Ya, nanti kita tahu. Nah, ini dulu maksud saya. Jadi kalahnya orang kita itu adalah salah satunya ini. Ini mungkin ketika kita melihat ini dengan ini, anak kecil akan pilih yang mana? Yang ini. Kemudian kalau kita melihat sama-sama ini di pasar, ya meskipun ini lebih besar dan mungkin bisa jadi lebih bergizi, tetapi dia akan memilih ini. Kenapa? Dia akan memilih ini. Kenapa? Karena satu, Kemasan. kemasan. Oke, dulu kan memang rencana dari Pak Ridho itu dari Karang Taruna akan membentuk olahan makanan. Nah, berarti cocok itu nanti orang Taruna saya harus ketemu sama Karang Tarunanya, ya kan? Sama Pak Ridho, ya kan? Untuk bisa bagaimana mewujudkan ini. Dari apa ya? Kan satu desa Kelakah kan ada dusun Gondorio. Itu Karang Taruna sudah membuat bibit celosia. Agak di zoom Mbak ibunya. Iya. Bibit Bibit celosia. celosia. Bu. Bibit celosia itu. Itu bunga celosia. Dia itu pembibitan sendiri dan dijual di sini gitu. Celosia Kan dulu itu kan yang kuning itu. Nggih, dulu kan ambilnya di Magelang. Ketimbang ada di Jawa Tengah. Berarti sekarang sudah berjalan. Nggih, sudah. Itu dari Itu salah satu produk dari lokal sini aja, Gondoria sudah bisa menghasilkan Gondorio. bunga apa tadi? Bunga celosia, luar biasa. Dan berarti sudah tidak harus impor dari berbagai kota ya. Cukup di sini. Cuma ini yang belum ya Bu ya. Kemasan ini belum. Nah, ini PR untuk tim IT. Saya minta tolong untuk tim IT ya, Mbak Dini dan kawan-kawan, coba bagaimana Anda bisa menciptakan yang pertama adalah kemasan model seperti ini, silakan didesain ya. Untuk mungkin ini ini kan kayak ini kan baru satu jenis ya. Ini mungkin bisa di jenisnya kan macam-macam.